Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, Alhamdulillah kembali kita bersama-sama untuk mempelajari, melanjutkan kajian kita dalam bab ilmu mawaris, kajian fikih warisan. Alhamdulillah di video yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan, mengakhiri pembelajaran daripada orang-orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah, kita saat ini akan melanjutkan kajian kita pada bab orang-orang yang mendapatkan asobah. Siapa saja mereka yang mendapatkan asobah? Tentunya kita sudah bersama-sama mengetahui asobah adalah sisa. Jadi, asobah adalah sisa yang diberikan kepada mereka yang mendapatkan bagian tersebut di akhir, setelah orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan itu sudah dibagi, bagian mereka sudah dibagi, kemudian sisanya berapapun itu diberikan kepada mereka yang mendapatkan bagian asobah. Tentunya kita sudah mempelajari kaidah bahwasanya seluruh laki-laki, semua laki-laki mendapatkan asobah. Semua laki-laki mendapatkan asobah terkecuali suami dan saudara seibu. Juga di beberapa keadaan bagi ayah dan kakek. Maka mereka berdua ini, ayah dan kakek, juga bisa mendapatkan asobah, namun hanya di beberapa bagian ataupun keadaan tertentu. Namun seluruh laki-laki selain suami, selain saudara seayah, selain ayah, saudara seibu, kemudian ayah dan juga kakek yang lain, semua laki-laki yang mendapatkan warisan itu mengambil bagian asobah. Nah, pertanyaannya sekarang, jikalau banyak laki-laki yang ada di dalam warisan ini, maka siapakah yang berhak mendapatkan warisan? Perlu kita ketahui bahwasanya dalam satu permasalahan hanya satu orang yang bisa mendapatkan asobah. Atau dengan kata lain, hanya satu orang yang mendapatkan asobah ataupun satu laki-laki dan perempuan yang sederajat. Contoh anak laki-laki dan anak perempuan. Karena anak laki-laki dan anak perempuan ketika mereka bersama-sama ada dalam suatu permasalahan waris, maka mereka berdua ini berbagi dalam asobah, berbagi dalam sisa harta warisan yang ada. Selanjutnya juga seperti halnya ketika ada cucu laki-laki dan cucu perempuan. Mereka berdua ketika salah satunya mendapatkan asobah, maka seluruhnya ibnul ibn dan bintul ibn ataupun cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki ini bersama-sama mengambil asobah. Nah, bisa kita ketahui dan kita tanamkan, kita camkan dalam sebuah permasalahan hanya satu orang yang mendapatkan asobah. Otomatis jikalau dalam sebuah permasalahan kita menuliskan ada dua golongan orang berbeda tingkatan, sama-sama perempuan ataupun sama laki-laki mendapatkan asobah dua orang ataupun lebih, maka bisa dipastikan salah satunya tidak mendapatkan asobah ataupun termahjubkan. Nah, saat ini kita akan memberikan kaidah seperti yang tertulis di dalam kitab Takmilatu Zubdatil Hadis fi Fiqh Ilmil Mawaris, disebutkan oleh muallif, ayah daripada Habib Umar bin Hafiz, Habib Muhammad bin Syah Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan dalam kitab ini memberikan judul Jihatul Usubah atau urutan asobah, dari mereka yang terkuat sampai urutan asobah yang paling terakhir. Nah, mari kita lihat catatan rangkaian urutan asobah berikut. Berikut kita sampaikan dan kita catat dalam catatan kita adalah urutan asobah yang terkuat. Dimulai dari jihatul bunuah. Jikalau di dalam kitab kita disebutkan dengan jihatul bunuah ataupun derajat tingkat anak, yang dimulai dengan ibn ataupun anak laki-laki. Anak laki-laki adalah pemegang saham terkuat asobah, atau kata lain memiliki kekuatan asobah yang tertinggi.
Jikalau ada seluruh ahli waris laki-laki, namun ada anak laki-laki yang pertama ataupun anak laki-laki satu ini, ibn dalam bahasa Arabnya, maka yang lainnya otomatis mendapatkan mahjub, tidak mendapatkan asobah. Kemudian setelah ibn, jikalau ibn atau anak laki-laki ini tidak ada, selanjutnya diduduki oleh ibnul ibn ataupun cucu laki-laki dari anak laki-laki. Begitu seterusnya. Jikalau cucu tidak ada, cicit laki-laki dari anak laki-laki. Begitu seterusnya. Nah, jikalau anak laki-laki tidak ada, cucu laki-laki tidak ada, maka pemegang saham terkuat dalam hal asobah dalam warisan ini selanjutnya adalah ubuwah, yaitu ayah, derajat ayah. Ketika ada ayah, maka seluruh ahli waris laki-laki setelah ayah ini mendapatkan mahjub, bagiannya tertutup. Jikalau ayah pun juga tidak ada, maka selanjutnya yang terkuat adalah kakek dan saudara-saudara. Di sini ada permasalahan khusus, bahwasanya kakek dan saudara ini menurut jumhurul ulama bahwasanya mereka kakek dan saudara-saudara ini memiliki derajat yang sama. Jadi keberadaan kakek tidak bisa memahjubkan keberadaannya saudara-saudara, begitu juga sebaliknya, saudara-saudara tidak bisa memahjubkan ataupun menutup jalur warisannya kakek. Namun nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ada pembahasan khusus yang dinamakan permasalahan jaddun wal ikhwah, al-jadd wal ikhwah, permasalahan kakek dan saudara-saudara ketika mereka berkumpul dalam satu permasalahan. Namun ketika saudara-saudara ini berkumpul satu sama lain, artinya kita memiliki 3 jenis saudara. Yang pertama adalah saudara sekandung, yang kedua adalah saudara seayah, yang ketiga adalah saudara seibu. Maka jikalau mereka berkumpul, ada saudara sekandung, seayah seibu, kemudian ada saudara seayah, kemudian ada saudara seibu, maka yang lainnya setelahnya akan tertutup, termahjub dengan keberadaan saudara sekandung. Saudara seayah termahjub, tertutup jalurnya oleh saudara sekandung, begitu pula seterusnya. Dan adapun tingkatan selanjutnya setelah tingkatan kakek dan saudara adalah banul ukhuwah. Banul ukhuwah adalah anak dari saudara-saudara. Bahasa kita adalah keponakan. Maka ketika tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada kakek, dan tidak ada saudara-saudara, namun ada keponakan dari saudara-saudara ini, maka mereka yang akan mengambil bagian asobahnya ataupun sisanya. Selanjutnya, jikalau anak-anak saudara ini tidak ada, maka tingkatan setelahnya adalah paman. Paman dari pihak ayah. Karena paman dari pihak ibu tidak mendapatkan warisan. Jadi yang mendapatkan warisan di sini adalah paman dari pihak ayah. Namun jikalau paman pun juga tidak ada sanak famili dari ahli waris laki-laki ini, maka yang mengambil sisa apabila masih terdapat sisa harta adalah tuannya. Ataupun siapa tuan ini? Ketika budak ini sudah dimerdekakan, dan tuan yang memerdekakan itulah yang dinamakan al-wala. Tuan yang memerdekakan budak, kemudian yang setelah diperdekakan budak ini, yang mantan budak ini meninggal. Jikalau tidak ada sanak famili yang mewarisi dari pihak asobah, maka tuannya inilah yang akan mengambil warisan sisanya. Tetapi latihan pertama dari saudari seayah, ketika ada orang yang meninggal, kemudian dia meninggalkan ahli waris yang pertama, binit, anak perempuan. Kedua, saudari sekandung atau saudara perempuan sekandung satu orang. Kemudian ada saudari seayah atau ukhtul li'ab, dan yang terakhir ada nenek, ada jaddah.
Berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Kita lihat binit pertama, anak perempuan. Berapakah bagian yang diambil oleh anak perempuan ini? Yap, dia mendapatkan 1/2 karena tidak ada orang yang bisa merubah bagian awal dari anak perempuan ini. Jadi dia mendapatkan bagian 1/2. Kemudian ukhtun syakikoh, saudari sekandung, saudara perempuan sekandung. Berapakah bagiannya? Berapa yang harus diambil bagian yang dia dapatkan? Ya, dia mendapatkan sisa ataupun asobah. Kenapa dia mendapatkan sisa? Kenapa dia mendapatkan asobah? Kita lihat. Yap, karena di sini ada 1 orang anak perempuan. Maka saudari sekandung, saudara perempuan sekandung ini mendapatkan asobah. Selanjutnya, berapakah bagian yang diambil oleh ukhtun li'ab, saudari seayah ini? Kita lihat. Ya, karena ada binit, ada anak perempuan dan ada 1 saudari sekandung dari mayit, maka ukhtun li'ab, saudari seayah, mendapatkan bagian 1/6. Tidak mengambil asobah karena asobah sudah diambil oleh saudari sekandung. Terakhir, jaddah, nenek. Berapakah yang akan beliau ambil di sini? Nenek di sini mendapatkan bagian 1/6. Itulah latihan pertama. Sudahkah sesuai dengan jawaban Anda? Jikalau belum, mari kita lanjut untuk berlatih pada soal yang kedua ini. Kita lihat soal yang selanjutnya. Kita lanjutkan untuk latihan praktek asobah dan hitungan zawil furud, orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan dalam latihan berikut. Ketika ada seseorang meninggal, kemudian dia meninggalkan ahli waris yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua adalah ayah, ketiga suami, dan yang keempat saudara seibu. Ada 4 ahli waris di sini. Yang pertama anak laki-laki, kedua ayah, ketiga suami, dan keempat saudara laki-laki. Berapakah bagian yang diambil oleh masing-masing ahli waris? Kita mulai dari anak laki-laki. Berapakah bagian yang diambil oleh anak laki-laki? Tentunya kita sudah sama-sama paham. Ibn ataupun anak laki-laki, bagiannya yang pasti tidak pernah berubah adalah asobah. Selanjutnya kita lihat ayah. Dia laki-laki. Tetapi juga ada anak laki-laki di sini. Maka asobahnya ayah sudah diambil oleh anak laki-laki, sehingga hanya tersisa bagian ayah, yaitu 1/6. 1/6. Kemudian suami. Berapakah bagian suami yang akan didapatkan dalam permasalahan kali ini? Ya, suami mendapatkan bagian 1/4 karena di sini ada far'un waris, yaitu anak laki-laki. Orang yang terakhir yaitu saudara seibu, yang kita kenal dengan akhun li ummin. Berapakah bagian warisannya? Maka akhun li di sini menjadi mahjub. Dia tidak mendapatkan bagian warisan karena dia tertutup warisannya, dimahjubkan oleh ibn. Begitu juga ada ayah, ada anak laki-laki, begitupun juga ada ayah. Soal yang pertama. Kita lanjutkan pada latihan yang kedua. Latihan yang kedua, ketika ada seseorang yang meninggal, kemudian dia hanya meninggalkan ahli waris yang pertama, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki,
dan juga pamannya. Jadi hanya 3 orang ini yang mendapatkan bagian warisan yang masuk dalam kategori ahli waris. Yang pertama adalah ibn ataupun anak laki-laki. Yang kedua ibnul ibn, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan yang ketiga adalah paman. Berapakah bagian warisan yang akan mereka dapatkan? Kita lihat di sini semuanya laki-laki. Maka yang terkuat otomatis di sini adalah ibn ataupun anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki, dia mendapatkan, ya, dia mahjub di sini karena tertutup jalurnya oleh anak laki-laki. Begitu juga paman, maka paman di sini juga mendapatkan predikat mahjub ataupun tertutup warisannya karena sudah ada anak laki-laki di sini. Itulah tadi pembahasan urutan orang-orang yang mendapatkan asobah mulai dari yang terkuat hingga yang paling akhir. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya jikalau yang mereka ada di deretan pertama itu tentunya adalah ibn, anak laki-laki, sudah ada otomatis seluruhnya laki-laki yang ada di belakang dalam urutan ini setelah ibn, setelah anak laki-laki, maka mereka tidak mendapatkan warisan atau dengan kata lain termahjubkan. Begitu pula kita juga sudah mempelajari dari beberapa permasalahan yang sudah kita bahas. Dari apabila ada ibn, ada anak laki-laki, kemudian ada saudara laki-laki, seibu, seayah ataupun sekandung, dan yang lain-lain kita sudah bisa memahaminya. Dan jangan pula kalian tinggalkan dan antum tinggalkan latihan yang sudah kita persiapkan tadi demi melancarkan dan mempermudah untuk kita selalu murojaah mempelajari bab-bab kajian yang sudah kita lewati dan kita sudah pelajarinya. Latihan yang sudah ada tadi silakan kita kerjakan bersama-sama. Kemudian bagi yang ingin memberikan jawabannya di kolom komentar, kami persilahkan. Ataupun jawaban Anda tulis di catatan Anda masing-masing. Dan insya Allah latihan yang ada tadi yang sudah kita berikan akan kita bahas pada video selanjutnya. Tentunya masih banyak yang harus kita pelajari. Dan sesuatu yang lebih penting, jauh lebih mengasyikkan dari yang sudah kita pelajari masih ada di depan kita. Hal-hal yang berkaitan dengan warisan, ilmu faraid, wasiat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, apabila ada pertanyaan ataupun hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan fakta, real, ataupun pelajaran kajian yang sudah kita pelajari, silakan disampaikan pertanyaan tersebut pada kolom komentar di bawah ini ataupun dikirimkan ke nomor admin yang tertera berikut ini. Alhamdulillah, itulah tadi. Mari kita akhiri pertemuan video kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dan kemudahan agar kita senantiasa ringan dan mudah untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.